gak punya rasa bersalah. Kamu gak minta maaf sama saya dan Gio. Kamu emang udah mati rasa. Saya nggak mau ketemu sama orang seperti ini, Pak. Bawa saya kembali ke sel. Saya bukan mau ketemu sama kamu. Terus kenapa kamu mau temuin saya? Saya yang suruh dia. Mbak Nela, kalau sudah selesai, ditunggu di ruang interogasi. Baik, Pak. Warteg yang kemarin kita makan itu nggak enak, ya? Hah? Nggak enak? Kata lo enak, berarti lo bohong ya kemarin? Enak sih. Cuman ikan terinya dikit banget. Emang dasar porsi lo banyak. Nih, lo perut lo nyampe gemuk. Dasar lo, tukang makan. Ya, kalau gue makannya dikit, badan gue kecil. Lalu kita kan bodyguard. Bener juga lo ya. Ma, Kopinya nih. pengen ngopi nih. Kita pengen ngopi. Kalau ini kan enak nih. Minum. Masih ada juga, Mek, tangkir kayak gini. Ya masih lah. Wah, coba itu. Mek. Apalagi? Gue nitip kacang rebusnya. Ya Ada? udah. Gue juga. Gorengan, jangan lupa. Ya udah. Lama-lama lo. Iya, Ada kacang betul rebus, sih. kacang kulit juga boleh. Ya udah, tunggu. Saudara Aska sudah mengaku dan menyerahkan diri. Dan dia sudah menunjukkan tatonya kepada penyidik. Apa benar laki-laki yang bertato itu yang menabrak? Kamu melihat sendiri atau kamu hanya menduga? Udah, nggak usah tegang, rileks saja. Saya memang melihat pria bertato itu. Tapi setelah itu saya pingsan. Tapi kamu melihat wajahnya? Enggak, Pak. Saya ulangi lagi, kamu melihat wajahnya atau tidak? Saya nggak bisa ngeliat wajahnya. Karena saat itu benar-benar gelap. Pak Hendra sedang bicara apa dengan Pak Aska? Apa mereka beneran sekongkol atau gimana? Malam itu memang gelap sekali, Pak. Tapi Aska sudah mengakui kalau dia pelakunya. Menurut pengakuan saudara Aska, dia itu pelaku tunggal. Jadi, kamu pernah mendengar atau mengetahui ada yang terlibat? Kamu belum jawab pertanyaan saya. Apakah kamu pernah mendengar dan mengetahui siapa yang terlibat selain Aska?
Aku harus jawab apa? Apa aku ungkap tentang Pak Hendra? Tapi buktinya apa? Handphone Edwin udah nggak ada di tanganku lagi. Kalau aku jawab, Gio akan bahaya. Kamu ini benar-benar luar biasa. Mengobrak-abrik kantor polisi agar kamu ditahan. Hebat. Tidak salah saya mendidik kamu. Sampai kamu mengorbankan diri kamu demi wanita, demi Naila. Ternyata kamu benar-benar mencintai dia ya. Jangan pernah ganggu hidupnya lagi. Ini kesepakatan kita. Di satu pihak, saya sangat senang karena saya menang. Tapi di pihak lain, saya sedih lihat kamu. Saya besarkan kamu, Aska. Dari kecil, kamu sudah dihancurkan oleh wanita. Sekarang, kamu mengorbankan diri kamu demi wanita. Pahit sekali hidup kamu, Aska. Kamu selalu dihancurkan oleh wanita. Maka itu, saya tidak mau mengenalkan kamu dengan cinta. Kasih sayang. Juga kemesraan. Yang akhirnya, kita akan hancur. Saya akan terus pantau kamu. Sampai kapanpun juga. Sekali saja saya dengar nama saya terkait dalam pembunuhan Adrianto, maka wanita yang kamu cintai akan celaka. Udah, Ren. Sudah. Kamu tahu kan Hendra kalau nyiksa orang kayak apa? Saya yakin Gio pasti menderita di sana. Tolong bantu saya, Ren. Saya yakin sekali kamu pasti bisa nemuin Gio. Tante yakin mau minta bantu sama dia? Tante lupa ya? Buat nyelamatin kakaknya aja, sampai sekarang dia nggak bisa. Apalagi mau nyelamatin Gio. Nela lama amat ya. Polisi bilang apa? Polisi menanyakan soal apa saja yang saya lihat waktu kecelakaan itu. Tapi tenang aja. Saya nggak menyebutkan nama Pak Hendra dan Edwin. Saya sudah memberikan keterangan sesuai mau Pak Hendra. Jadi sekarang tolong lepasin Gio. Itu perjanjian kita. Jangan takut. Dia akan saya urus. Tunggu. Saya masih mau tahu soal voice note yang Pak Hendra kirim ke Edwin.
Di situ menyebut soal foto Om Andrianto. Apa Pak Hendra terlibat? Tutup mulut kamu. Kamu berani menghina saya, hah? Loh, emang kenyataannya kayak gitu kan? Mana kakak kamu? Masih belum ketemu kan sampai sekarang? Berarti bener dong omongan saya. Kamu, Ren, udah. Udah, Ren. Stop. Milona, diam. Jangan dilanjutin lagi. Tadinya saya kesini tuh benar-benar membantu kamu dan Gio. Tapi gara-gara perempuan ini, saya sepertinya berpikir ulang untuk membantu kamu. Ren, tolong saya, Ren. Saya yakin kamu bisa nemukan di mana Hendra menyembunyikan Gio. Oke. Saya akan bantu kamu. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus cari tahu dulu di mana Aska menyembunyikan kakak saya. Setelah itu saya akan bantu kamu untuk kasih informasi tentang Gio. Bener kan? Kamu itu nggak bisa apa-apa. Untuk nyelamatin kakak kamu aja kamu butuh bantuan orang lain. Kalau emang kamu niat mau bantu, ya nggak usah pakai syarat-syarat dong. Milona, udah. Ren, Gio itu udah kelamaan disekap sama Hendra. Saya rasa kalau saya harus menemukan kakak kamu dulu, Gio nggak akan survive. Gio nggak akan lama di tangan Hendra. Asalkan kamu gerak cepat untuk mencari tahu di mana kakak saya. Setelah itu saya akan bantu kamu untuk bebaskan Gio dari Hendra. Aska sudah ngaku bersalah. Tapi kenapa kamu masih menuduh saya terlibat dalam kasus ini? Tapi foto Om Andrianto itu adalah bukti kejahatan. Pak Hendra tahu soal foto itu. Aska juga tahu. Apa kalian semua terlibat? Nela, jangan sembarangan kalau ngomong ya. Main nuduh kita terlibat. Kamu punya buktinya? Nela, Aska itu anak angkat saya. Foto itu adalah barang bukti kejahatan Aska. Kalau foto itu sampai ke tangan polisi, saya akan terbawa-bawa. Karena itu, saya kirim voice note ke Edwin untuk Edwin memusnahkan bukti foto tersebut. Karena Aska datang sebelum saya kirim voice note itu dan dia mengancam saya. Aska mengancam apa? Di sini, saya jadi korbannya. Aska dendam sekali sama saya. Karena saya pernah pacaran sama ibunya. Dan Aska tidak mau menerima itu. Dan dia ingin saya sebagai pelaku utama dari kejahatan yang dia buat. Tapi kenapa baru sekarang Aska mengakui semuanya? Kenapa dia baru menyerahkan diri ke polisi? Aska orangnya keras kepala. Dan dia tidak mau ngalah. Dia mau menang sendiri. Dia mau saya sebagai tertuduh yang melakukan kejahatan ini. Dan kejahatan tunggal. Itu yang dia mau. Dia memanipulasi kamu. Supaya kejahatannya dia tidak tercium oleh kamu dan dia tidak ketahuan. Dia memanfaatkan kamu.
Kamu harus sadar itu. Ayo. Bu Renata, ngapain kamu kesini? Kamu itu bukan pegawai saya lagi. Sekarang keluar dari sini. Bu, saya mohon sama Ibu, kasih saya kesempatan satu kali lagi ya Bu. Saya janji, saya nggak akan berurusan lagi sama Naila Bu. Saya nggak akan ketemu dia lagi Bu. Saya akan setia sama Ibu. Kepercayaan itu mahal, Tere. Sekali kamu menghancurkannya, saya nggak akan pernah bisa percaya lagi sama kamu. Bu, saya mohon Bu, beri saya kesempatan satu kali lagi Bu. Saya janji, saya akan membuktikan semuanya sama Ibu. Buktikan semua kesetiaan kamu itu dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Iya Bu, apapun yang Ibu suruh, saya akan lakukan Bu. Apapun itu. Oke, saya mau kamu kasih pelajaran ke Wilona. Karena dia sudah berani menghina saya. Itu cara kamu untuk bisa membuktikan kesetiaan kamu sama saya. Dan Wilona, dia harus menyesal karena sudah main-main dengan saya. Dan dia harus datang ke sini untuk minta maaf sama saya. Saya mau lihat, apa kamu bisa menyelesaikannya. Bos, sepertinya Naila percaya sama ucapan bos tadi. Bos memang hebat bisa meyakinkan Naila. Apalagi soal alasan voice note tadi bos, itu sangat logis. Itu namanya Hendra. Kalau tidak bisa mempengaruhi orang. Naila dalam keadaan stres. Dia lagi rapuh, jadi kita mudah sekali masuk pikirannya. Oh iya bos, soal Gio gimana bos? Apa kita lepasin aja? Kita kembali pada rencana awal. Maksud bos, Gio kita habisin? Gio saat ini dia akan berbahaya. Dan dia akan sangat berbahaya nanti. Saya takut dia akan buka mulut. Jadi lebih baik dia kita musnahkan saja. Baik bos. Aku nggak akan biarkan kamu ketakutan lagi. Aku nggak akan biarkan kamu nangis lagi. Enggak, Nay. Aku nggak sanggup melihatnya. Kalau Kak Aska nggak bisa melindungi kamu, maka aku yang akan melindungi kamu. Naila butuh aku. Apa tuh? Kita periksa. Lah, itu barang jatuh. Pintu juga kebuka. Curiga baik, angin kali. Tadi kan Naima keluar. Ya udah, tutup lagi aja.
nggak apa-apa, kita tungguin di sini. Rapin dulu ya. Dengan Mbak Naila? Iya, ke Retro Cafe kan? Oh iya. Maaf Mbak, Helena. Kok Evan nggak bareng sama Pak Hendra? Mau kemana dia? Bang, kita ganti tujuan nggak apa-apa kan? Nanti saya tambahin. Maksudnya Mbak? Iya, kita ikutin itu tuh, mobil itu. Ya, ayo cepetan. Udah. Cepetan ya. Edwin, lo kemana sih? Sekarang buruan telepon gue. Kalau enggak gue botakin kepala lo sampai botak. Kalau kita ketemu. Ayo balas. Ada taksi. Aku bisa pulang. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Silakan duduk. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau kunjungan, Pak, untuk tahanan atas nama Aska. Anda ini siapa? Saya ibunya, tak. Tolong sampaikan saja, saya ibunya. Boleh tahu namanya, Bu? Boleh saya lihat KTP, Bu? Saya Tamara, Pak. Kok dia ngeliatinnya kayak gitu? Apa Aska nyebutin nama aku ya? Duh, bisa gawat nih kalau gini. Tunggu sebentar ya, Bu. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, maaf kalau saya boleh tahu, Aska ditahan karena kasus apa ya? Dan apa sudah terbukti? Belum, Bu. Kami masih mengumpulkan beberapa saksi. Tunggu sebentar. Bisa nyetir gak sih kamu? Maaf Pak, di depan ada orang jatuh. Ada-ada aja sih. Saya tolongin dulu ya, Pak. Udah tinggalin aja, saya buru-buru. Ntar juga ada yang nolong kok. Tunggu apa lagi? Jalan cepetan. Baik Pak. Gara-gara ngomong merah tadi, hilang kan? Apa? Tadi nggak sih lama banget. Tuh, ada orang di situ. Jangan. Bentar ya. Pak, Pak. Mbak, cepatan dong. Saya buru-buru nih. Masih banyak kerjaan. Iya. Gio, nambur. Ini. Makasih ya, Mbak. Ini. Saya ngasih lebihan. Iya, makasih ya, Mbak. Iya. Silakan, Pak. Aska. Kamu ngapain datang sini? Kamu belum puas sakitin saya.
Mama mau ketemu dan ngobrol sama anak Mama. Jangan pernah sebut saya sebagai anak kamu lagi. Saya udah hapus semua ingatan tentang kamu di otak saya. Kamu udah bukan siapa-siapa lagi sekarang. Mama tahu Mama salah sama kamu. Mama tahu Mama salah sama kamu. Dan Mama minta maaf untuk itu semua. Tapi Mama sekarang sendirian. Mama gak punya siapa-siapa lagi, Aska. Kamu gak pernah bisa jagain anak kamu. Semua yang kamu lakuin demi kepentingan kamu, demi kesenangan kamu. Saya udah muak sama kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Gio, kamu bisa denger aku kan, Gio? Gio, bangun, Gio, bangun. Gio, kamu bisa denger aku kan? Gio, iya ini aku. Ayo kita bangun. Kamu bisa berdiri kan? Ayo, aku bantuin. Kita harus pergi dari sini, ayo. Nay, udah kamu jangan bantuin aku, Nay. Mendingan kamu pergi dari sini, Nay. Kalau kamu pergi sendiri, kamu bisa selamat. Aku cuma akan jadi beban buat kamu, Nay. Tinggalin aja aku. Enggak, Gio, aku nggak akan pernah ninggalin kamu, Gio. Gio, kamu selalu ada buat aku dan sekarang aku akan bantu kamu, Gio. Ayo, kamu harus bisa. Ayo, bisa bangun kan? Aku yakin kamu pasti bisa. Please, jangan usir Mama. I'm all alone now dan Mama takut. Sekarang pulang kamu, urus anak kamu. Tapi Hendra ambil Gio. Dan Gio belum pulang sampai sekarang. Mama udah cari dia kemana-mana, tapi Mama nggak nemu. Mama takut Hendra ngapa-ngapain Gio. Terus ngapain kamu kesini? Harusnya kamu cari dia dong. Karena Mama perlu kamu kasih tahu di mana Rista ada sekarang. Mama butuh itu, Aska. Kamu orang yang paling jahat yang pernah saya kenal. Kamu datang ke sini bukan untuk anak kamu, tapi untuk urusan Renata. Tapi Mama ini perlu buat Gio. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi dari sini. Pergi. Saudara Aska, jangan buat orang di sini. Ingat, akhir ikut kesan. Mana Gio? Ada Pak di dalam, aman. Mana Gio?
ada Pak di dalam. Bukannya ada di dalam, Pak? Nggak ada! Nah! Tapi Pak, Pak Hendra bilang kan. Diam kamu. Kalian jaga satu orang aja nggak becus. Tapi bos, semalam Ya Pak. saya tahu, bos Hendra suruh lepasin, tapi bukan dibiarin kabur kayak gini. Sekarang kalian cari dia di sekitar sini, cepat! Baik, siap, siap. Maaf Pak, di depan ada orang jatuh. Ada aja sih. Saya tolongin dulu ya Pak. Udah tinggalin aja, saya buru-buru. Tunggu apa lagi? Jalan cepetan! Baik Pak. Jangan-jangan orang yang jatuh di depan mobil tadi itu Gio. Pak! Pak, keluarin saya, Pak. Keluarin saya, Pak. Pak. Masih harus keluar, Pak. Ada saya dalam bahaya, Pak. Keluarin saya sekarang, Pak. Pak, keluarin saya sekarang. Diam kamu. Biar pengacara yang urus kamu. Naila pasti nolongin Gio. Naila bisa bahaya. Nay, aku gak kuat, Nay. Aku gak kuat, Nay. Aku gak kuat. Ayo, Gio. Nay, kamu selamatkan aja diri kamu, Nay. Kamu tinggalin aku di sini. Jangan sampai mereka melihat kamu ada di sini. Enggak, Gio. Kalau mereka nangkep kamu, kita harus berdua ketangkep. Aku nggak bakal ninggalin kamu, Gio. Gio, aku yakin kamu bisa dan kamu harus yakin. Harus cepat pergi dari sini. Oke. Kamu kuat, ya? Kita coba. Ayo. Kayaknya kita di sini aman. Kamu tunggu di sini dulu ya. Aku cari bantuan. Tapi ingat, kamu janji harus tunggu sini, jangan kemana-mana ya. Iya. Ya. Makasih, Nay. Kuat ya.
Di sini nggak ada orang. Gak mungkin ada yang nolong Gio. Tapi pergi kemana dia? Dia nggak mungkin kuat jalan jauh. Kamu mau apa ngintip-ngintip rumah saya? Saya disuruh cari Wilona sama Bu Renata. Wilona? Saya kira Renata nyuruh kamu ke sini untuk kasih tahu tentang Gio. Maaf, saya nggak tahu masalah itu. Yang jelas, Bu Renata tuh nyuruh saya ke sini nyari Wilona. Berarti Wilona selama ini benar ya? Renata itu bukanlah orang yang bisa dimintai tolong. Ibu jangan sembarangan jelek-jelekin Bu Renata ya. Kamu nggak terima? Atas. Kalau kamu nggak setuju, kamu pergi dari sini. Pergi. Kenapa sih? Kenapa hidup saya tuh berantakan kayak gini? Kacau semua. Aska benci sama saya. Dan Gio. Gio, kamu di mana sih, Nak? Hancur semuanya, hancur. Nah, kan ternyata emang bener di sini. Kebiasaan lo itu emang selalu bisa terbaca. Kalau nggak benerin motor, lo pasti nongkrongnya di tempat-tempat yang sepi. Gue bantuin ya. Kok lo ngeliatin doang sih? Respon kek, jawab. Males banget deh, hanya ngerespon. Oh. Van, tangan gue kok kotor semua, Van. Ih, hitam-hitam lagi. Ih, Van, muka gue kehitam sih. Hancur semua, Van. Van, ih, Van. Lo bisa diem nggak? Bawel banget. Ngapain kesini? Urus aja si Gio. Kok lo yang jadi sewot sih, Van? Gue itu kesini itu karena peduli sama lo. Gua nggak butuh lo peduliin. Loh, kok lo jadi nyebelin kayak gini sih? Lo kalau emang jealous sama gue, nggak segitunya kali. Lo bisa kan ngomong baik-baik, healing, bukan ngegas kayak gitu. Kenapa jadi bahas jealous? Kemarin kenapa lo ngumpet di rumah Gio? Terpaksa harus lapor bos. Bisa bonyok gua nih. Edwin, dia pasti nyariin aku. Kalau Naila balik, dia pasti bakal nyakitin Naila.
Tahu juga kamu. Kamu kenapa? Mau ngajak saya berantem? Sadar sama kondisi kamu bisa apa? Sebaiknya sekarang kamu berdoa. Karena sebentar lagi kamu nggak akan ngerasain sakit. Semoga dengan gerobak ini bisa menolong Gio. Lu takut sama gue. Lu menghindar dari gue. Karena lu salah kan? Kok lo jadi nyebelin sih? Gue benci sama lo. Ih! Kalau tahu kayak gini, gue gak bakalan kesini. Males tau. Cewek emang ribet. Dia yang salah malah gue yang dimarahin. Gak jelas. Gio, ayo Gio. Hati-hati, Nek. Dasar perempuan kurang ajar. Nek. Pergi sekarang, Nek. Cepat. Biar aku yang nahan Erwin. Pergi. Jangan sok jadi pahlawan kamu. Gio, bentar bangun Gio. Gio, ayo. Ayo. Kamu kuat. Ayo Gio. Gio, kuat. Sebentar. Kamu duduk sini. Kamu masuk sini. Hati-hati Iqbal, kamu. Ada apa? Jangan buang waktu saya. Ngomong. Kamu harus rubah sifat kamu seperti ini. Kalau Om gak suka, saya pergi. Duduk. Sampai kapan kamu mau bersifat kekanak-kanakan seperti ini? Apa Om bilang? Om menghina saya. Kekanak-kanakan. Ada salah dengan pembicaraan saya? Om tahu kenapa saya begini? Karena saya kecewa sama Om. Kenapa Om gak pernah bilang kalau Aska adalah pembunuh papa saya? Om minta maaf. Om tahu kamu kecewa sama Om. Tapi Om lakukan ini semua
untuk keselamatan kamu. Om tahu Aska, Om tahu kamu. Aska orangnya kejam dan dia berdarah dingin. Sementara kamu berletup emosi saja. Om tidak mau. Sampai kalian membalas dendam dan akhirnya salah satu yang ada yang mati. Atau dua-duanya. Om tidak mau, kamu yang mati. Saya tidak peduli. Saya nggak pernah takut sama Aska. Saya akan lawan dia. Walaupun saya harus mati. Jangankan saya. Semua orang akan balas kematian orang tuanya. Om tahu. Tapi kamu harus berpikir lebih jauh lagi. Dan kamu ini sudah dewasa. Pikir. Pikir yang lebih panjang lagi. Apa yang harus kamu lakukan? Aska sudah membunuh ayah kamu. Apakah kamu bisa menghidupkan ayah kamu? Setidaknya saya akan puas setelah membalas kematian papa saya. Fine. Kalau kamu mau dengarkan Om, nanti malam kamu datang ke villa. Ada yang perlu kita bahas. Buat apa saya ke sana, Om? Saya nggak mau. Bukan urusan saya terlibat sama urusan Om. Itu adalah villa ayah kamu. Dan Om akan berikan itu semua kepada kamu. Selamat siang. Kenapa kamu sini? Bagaimana kamu bisa keluar dari sel? Perempuan sepintar kamu pasti tahu gimana caranya. Saya datang ke sini pengen kasih tahu kamu. Kamu telah salah besar nipu saya. Maksud kamu apa, Pasca? Kenapa Gio dibawa sama Hendra? Kalau sampai terjadi apa-apa sama adik saya nggak akan pernah maafin kamu. Kamu bilang mau jaga adik saya, mana? Kamu sendiri nggak bisa kembalikan kakak saya ke saya. Jadi buat apa saya repot-repot bantuin kamu? Oke, berarti ini udah jelas keinginan kamu. Kalau gitu saya bebas untuk tukar kakak kamu sama adik saya Gio. Yuk, ayo. Pelan-pelan, naik. Sini, kamu duduk sini.
Yuk kita aman di sini. Aku yakin Edwin nggak akan nemuin kita. Soalnya ini di tempat terpencil. Kamu kenapa ngeliatin aku? Aku cuma nggak ngerti apa yang dipikirin Kak Aska. Kenapa dia tega menyanyiakan perempuan sebaik kamu? Gio bukan sepenuhnya tanggung jawab saya. Dan kamu harusnya sadar itu, Pasca. Saya udah ingatkan berkali-kali sama kamu. Kita punya perjanjian, tapi kamu langgar berkali-kali. Pasca, kamu jangan pernah lakukan itu. Jangan pernah kembalikan kakak saya ke Hendra. Kamu tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Kamu tidak tahu bagaimana saya mencintai dia dan saya ingin dia sembuh. Seperti itulah perasaan saya sama adik saya Gio. Kamu beda, Pasca. Kamu ketemu Gio sekarang, setelah kamu besar. Sementara saya tumbuh bersama kakak saya. Kita melewati suka dan duka bersama. Saya lihat sendiri bagaimana kehancuran kakak saya dengan Hendra. Kalau kamu kembalikan dia ke Hendra, itu sama aja kamu siksa kakak saya dan kamu hancurkan mentalnya lebih parah lagi. Tolong jangan lakukan itu, Pasca. Baru sekarang saya lihat seorang Renata emosi seperti ini. Kamu seperti wanita putus asa sekarang. Tapi saya juga punya aturan. Dan saya paling benci sama orang yang nggak bisa dipegang omongannya. Kamu hubungi siapa? Rumah baru untuk kakak kamu. Supaya Hendra bisa menjemputnya. Udah ya Gio, cukup. Kamu nggak usah sebut-sebut nama itu lagi. Gio, kamu benar. Selama ini dia nutupin semuanya. Ternyata memang dia pelakunya. Yang udah nyelakain orang tua kita. Tapi sekarang dia udah menyerahkan diri ke kantor polisi.
Dia yang bilang sendiri kalau dia sengaja udah bikin aku jatuh cinta biar aku nggak curiga sama dia. Aku tahu dia itu kakak aku. Dan kita punya ikatan darah. Tapi aku nggak akan pernah lupain semua kejahatan yang dia udah lakuin ke orang tua kita. Pasca, tolong jangan lakukan itu. Pasca, kalau kamu kembalikan kakak saya ke Hendra, sama saja kamu bunuh dia. Lepasin. Pasca, lepasin. Kamu ceroboh. Saya hanya menggertak kamu. Kamu sendiri yang kirim ke Hendra. Ingat ya, kamu yang kasih tahu alamatnya, bukan saya. Pasca, jangan biarkan tamu saya keluar dari kantor ini. Nay, aku minta sama kamu. Lupain Kak Aska. Lupain semua perasaan kamu sama dia. Aku tahu ini pasti susah buat kamu. Apalagi karena kamu udah sayang banget sama dia. Tapi nggak mungkin. Karena dia udah nyelakain mama kamu. Aku tahu ini berat. Dan ini butuh waktu untuk nyembuhin luka di hati aku. Pembunuh! Aska! Keluar! Kan aku udah bilang kamu jauh-jauh dari kehidupan aku. Kenapa kamu malah datang ke sini? Apa maksudnya Aska ngirim kita alamat Risa? Bisa jadi Aska mau jebak kita, Bos. Aska emang bener-bener jahat. Aku nggak akan biarkan Aska menyakiti orang lagi. Aku harus merebut kembali kakaknya Bu Renata.